Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah jenis eksekusi di pengadilan negeri. Kita lihat langsung saja penjelasannya. Ada beberapa macam eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan negeri, baik itu yang karena putusan pengadilan atau bukan dari putusan pengadilan itu sendiri. Kemarin di sesi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa putusan-putusan apa saja yang dieksekusi oleh pengadilan, baik itu dari produk putusan pengadilan maupun putusan dari kuasi pengadilan. Dan kita lihat ada berapa macam jenis eksekusi di pengadilan. Yang pertama yaitu eksekusi pembayaran sejumlah uang. Eksekusi dari putusan ini adalah yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang. Ini bisa dilihat di dalam pasal 196 HIR atau pasal 208 RPG. Jadi di sini pihak yang kalah atau dalam hal ini tergugat diminta untuk melakukan pembayaran sejumlah uang. Putusan untuk membayar jumlah uang apabila tidak dilaksanakan secara sukarela akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik yang dikalahkan yang sebelumnya harus disita. Jadi nanti di sini pihak pemohon eksekusi mengajukan apabila terlihat termohon tidak mau melaksanakan secara sukarela, maka harta dari pihak termohon itu nanti diajukan untuk disita dan selanjutnya barang tersebut dilelang untuk hasil lelangnya diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi dan apabila ada sisa akan dikembalikan kepada pihak termohon eksekusi. Selanjutnya eksekusi jenis yang kedua adalah eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam putusan ada petunjuk menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Contohnya untuk membangun jembatan. Jadi di sini karena kerjasama adalah pembangun jembatan tidak dilaksanakan, jadi dihukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu membangun jembatan. Contohnya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di dalam pasal 225 HIR atau 259 RPG mengatur bahwa jika termohon eksekusi setelah 8 hari diberikan unmanning atau diberi peringatan tetap tidak bersedia melaksanakan perbuatan yang diputuskan, maka atas permohonan dari pemohon eksekusi baik secara tertulis maupun lisan, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengubah diktum putusan mengenai perbuatan tertentu tersebut diganti dengan sejumlah uang. Jadi setelah diperingatkan dalam jangka waktu 8 hari, tadi contohnya membangun jembatan, tidak mau membangun jembatan, maka di sini pihak pemohon bisa meminta hal tersebut diganti dengan sejumlah uang. Perubahan amar putusan tersebut, jadi dari Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan tadi merubah jumlah uang tadi dilakukan oleh Ketua Pengadilan dalam suatu persidangan insidentil. Jadi merubah amar tadi dalam sidang insidentil yang dihadiri oleh kedua belah pihak, baik pemohon dan termohon dengan dibuat berita acara dan nanti ditetapkan dalam suatu penetapan. Jadi eksekusi tadi untuk dirubah menjadi suatu sejumlah uang tadi dilakukan dengan penetapan. Nah, besaran nilai uang pengganti suatu perbuatan tersebut harus diberitahukan pada termohon eksekusi. Nah, jadi eksekusi ini nanti akan berubah menjadi eksekusi pembayaran sejumlah uang. Jadi jembatan tadi tidak dibangun, tapi mungkin bisa dinilai bahwa nilai jembatan itu senilai 500 juta. Maka nanti pihak termohon akan diminta untuk berjumlah uang 500 juta. Jika tidak membayar lagi nanti juga akan dieksekusi dilelang atas hartanya. Selanjutnya yang ketiga adalah eksekusi putusan perkara perdata lingkungan hidup. Ini memang khusus untuk perkara perdata lingkungan hidup. Eksekusi putusan terhadap perkara perdata lingkungan hidup ini berisi penghukuman melakukan pemulihan lingkungan. Jadi pemulihan lingkungan. Jadi kalau pemulihan lingkungan, karena pemulihan lingkungan itu baru pelaksanaan eksekusi adalah baru tahap awalnya, belum langsung selesai karena memulihkan lingkungan butuh waktu yang cukup lama. Nah, pemohon harus mengajukan permohonan penunjukan auditor lingkungan guna melakukan perhitungan kerugian dan biaya pemulihan yang akan digunakan oleh komite yang ditunjuk untuk melakukan pemulihan. Bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi di sini
pihak pemohon ini nanti akan menghitung kerugian karena biaya bulanan nanti, jadi butuh berapa lama, 5 tahun, jadi sekian juta atau sekian ratus juta. Nah, itu disebutkan oleh auditor lingkungan, dan inilah yang akan dimohonkan kepada pihak termohon untuk dilaksanakan eksekusinya. Yang keempat adalah eksekusi real. Di sini diatur dalam pasal 1033 RV, pasal 200 ayat 11 HIR, atau pasal 218 ayat 2 RBG. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan yang bersifat kondematur, yang amannya terhadap pernyataan penghukuman atau perintah terhadap tergugat. Jadi di sini ada suatu perintah penghukuman kepada pihak tergugat, maka di sini bisa dilaksanakan dengan eksekusi real. Bentuk eksekusi real antara lain, yang pertama yaitu menyerahkan suatu barang. Jadi di sini diminta pihak termohon untuk menyerahkan suatu barang, atau biasanya ini objek sengketa. Bisa. Selanjutnya mengosongkan sebidang tanah atau rumah, dikosongkan saja, diserahkan kepada pihak penggugat. Biasanya seperti itu. Nah, ini melakukan perbuatan tertentu. Nah, perbuatan tertentu ini bisa seperti contohnya adalah pembagian warisan. Untuk melakukan perbuatan tertentu karena ada sengketa waris, jadi tentu harus dilakukan pembagian warisan. Nah, ini contoh eksekusi real, maka akan dibagi oleh pengadilan. Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. Ini biasanya untuk menghentikan pembangunan. Contoh seperti itu, tanah sengketa dihentikan pembangunannya karena tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih masih setia dengan channel Pendidikan Diskusi Hukum ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.